Oke, ini dekorasinya sudah jadi, tapi kita akan lihat dulu bagaimana proses membuat dekorasi ini. Oke, nah, momen kita kali ini, kita sedang ada job dekorasi di kawasan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Ini ruangan yang akan kita dekorasi. Kita bantu untuk mengeluarkan perabotan ya, kursi, lalu kita memasang untuk kelambu, gorden ya. Iya. Karena kebetulan tuan rumah tidak ada di tempat untuk yang laki-laki, jadi kita bantu untuk menyiapkan ruangan. Di sini saya bersama Kak Eci dan juga Kak Ana ini memulai untuk mempersiapkan balon yang akan kita pasang. Temanya kita adalah kuda poni unicorn, karena yang akan kita pitoni kali ini cewek, anak cewek. Jadi balonnya kita menggunakan balon warna cewek, pink ya, ditambah dengan ungu. Ada ya sedikit warna gold ya untuk variasi. Di sana Kak Ana memulai untuk membuat balon tiang. Wah, kok cepet ya Kak ya? Ya, ini untuk awalan. Nanti setelah ini saya akan membuat satu tiang yang bisa kalian gunakan untuk referensi bagaimana cara membuat balon tiang, balon berdiri, balon standing. Ini Kak Ana biarkan untuk membuat terlebih dahulu satu tiang agar kalian nanti tahu bagaimana hasilnya untuk tiang yang pertama. Kalian siapkan tali, boleh tali rafia, tali benang, atau tali balon. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan tali rafia saja ya. Selain mudah didapat maksudnya, juga murah. Apakah kuat? Ya tentu, karena hanya untuk balon. Kita bisa mengatur ketebalannya sesuai keinginan kita dan dia fleksibel. Setelah tali rafia, kita memerlukan balon yang diisi air, besarnya sekepalan tangan orang dewasa. Kita ikat sampai seperti ini ya, gandul-gandul. Oke, kita persiapkan untuk lokasinya. Nah, ada balon gold yang ditaruh di tengah agar membentuk pola seperti mata ya, atau bunga yang agak panjang. Yang pertama, kita menggabungkan dua pasang balon seperti ini menjadi satu set isi 4 balon ya. Kita taruh untuk balon airnya di bawahnya, lalu kita ikatkan talinya ke atas melingkar 2 atau 3 kali. Kita tambahi lagi, dua pasang ini kita jadikan satu. Kita tumpuk di atasnya, kita ikat lagi 2 sampai 3 putaran. Oke, kita tambahi lagi dengan warna yang berbeda, pink dan juga ungu. Ini namanya satu set isi 4 ya, satu set isi 4. Itu Kak Eci lihat, dia meniup 2 balon sekaligus, lalu Kak Ana menggabungkan 2 balon itu menjadi satu pasang. Mengikatnya lebih mudah daripada diikat satu-satu. Jadi ini tutorial yang sebenarnya mempermudah kalian menggabungkan 4 balon sekaligus menjadi satu. Oke, kita terus menumpuknya semakin ke atas dengan pola yang sama dengan yang dibikin oleh Kak Ana tadi. Jadi 2 pasang balon menjadi satu set, lalu kita tumpuk di atasnya, lalu kita ikat lagi. Oke, seperti ini saja caranya, cukup mudah ya. Kalian bisa langsung mempraktekkan sekarang bila kalian sudah memegang balon. Nah, di sini karena cukup mudah, jadi kita lebih cepat merangkainya daripada menggunakan tali balon yang berbahan
plastik atau mika tipis itu. Lebih mudah menggunakan tali rafia. Tentu ya, karena tali rafia ini fleksibel sekali tanpa ada lubang-lubang seperti tali balon. Jadi kita bisa meletakkan atau mengikat balon sesuka hati kita. Nah, seperti itu. Oke. Kalian lihat ya. Kalau sudah membentuk dua tiang ini akan kita tambahi lagi untuk satu rangkaian yang agak panjang. Di sana ada 9 set ya. Balon tiang itu masing-masing 9 set. Ke atasnya ada 9 tumpuk, 9 tingkat. Kali 4 berarti satu tiangnya itu membutuhkan 36 balon. Saya mempersiapkan untuk tali rafia berikutnya yang panjangnya lebih dari 3 meter. Biasanya 4-5 meter ya. Tipis aja. Setelah itu kita mulai rangkai. Satu set warna ungu semua seperti ini. Kita taruh bawah. Kita ikat dengan tali tapi hanya diputar 2 kali saja. Lalu kita tambahi lagi untuk pink di atasnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita balik, kita kasih lagi pink. Kenapa harus dibalik? Agar kekuatan tali atas dan bawah itu sama. Tidak kuat sebelah. Oke. Nah, kita tambahin untuk gold pink untuk di atasnya. Sebagai mata. Pola mata. Kalau sudah kita balik lagi agar kekuatan tarik talinya itu sama kuat antara atas dan juga bawah. Saya pernah mencoba, saya membuat ke kiri terus. Kekuatan talinya itu tidak sama. Jadi kalau saya lengkungkan nanti tidak akan bisa melengkung sempurna. Pasti ada yang kuat sebelah. Kita tambahi satu set ke atas ya. Lalu kita balik lagi agar kekuatan talinya sama rata atas dan juga bawah. Kalian sudah melihat ada 2 pola bunga, tapi kita masih memberikan satu lagi warna pink biar seperti membentuk 2 mata nanti, karena posisinya nanti horizontal. Oke, kita balik lagi, kita tambahi lagi. Oke, di sana 9 set. Sekarang kita mendapati 9 set. Tapi masih kurang. Satu lagi atas dan satu lagi bawah. Karena kita akan membentuk rangkaian yang jumlahnya itu 11 set. Tidak lagi 9 seperti yang balon standing itu. Karena ini balon atas, jadi butuh lebih panjang 2 set. Oke, kalian perhatikan. Di sana kita tambahi lagi untuk satu set warna ungu sebagai penutup. Nah, jadi waktunya kita memasang dia ke dinding di depannya jendela itu. Kita persiapkan untuk tali rafia lagi, panjangnya 1 meter saja. Ketebalannya tidak usah tebel-tebel, tipis aja. Kalian suwir-suwir tipis aja, tapi ya jangan terlalu tipis biar nanti tetap kuat. Gunanya untuk apa? Kita ikatkan ke balon yang horizontal ini. Kita ikatkan di sebelah balon warna gold masing-masing satu-satu. Kita putar lalu kita ikat. Dibikin tali serut. Biar bisa diserutkan. Nanti akan kita ikat ke dinding, ke tembok. Kanan dan kiri kita ikat. Tali serut. Oke, kalau sudah, ini ada 4 tali di sana, 2 di tengah dan 2 di tepi. Kalian lihat ya, yang ujung kiri ada, ini masih nyelempit. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4 tali. Yang 2 di tengah, yang 2 di samping kanan dan kiri. Kita persiapkan dulu balon standingnya. Kita sesuaikan dengan lokasinya. Tepat berada di samping jendela, karena jendelanya berada di tengah. Posisinya kita menutup jendela dengan banner. Posisinya nanti akan berada di atas, karena akan kita lengkungkan seperti layaknya gapura. Nah, di sini kita memerlukan paku ya. Kita memerlukan paku. Oh ya, jangan lupa untuk mempersiapkan banner yang akan kita pasang. Jadi kita membutuhkan paku untuk
mengikat balon horizontal di atas jendela. Kita persiapkan paku dan juga palu ya, otomatis mereka sepasang. Oke, 2 paku kecil-kecil aja karena temboknya di sini temboknya ini apa ya? Di paku itu gampang, tidak terlalu keras. Jadi kita mudah untuk memasangnya. Kita tandai dulu lokasi yang akan kita paku. Kita tandai dengan pangkal palu, dibuat garis tipis-tipis agar nanti ketika kita memaku sudah ada titik untuk acuan. Nah, kita nanti akan pasang di atas jendela, tapi tidak usah melepas hiasan yang atas itu. Hiasan yang bertuliskan ya, tulisan Arab itu tidak usah kita lepas, malah menambahi kesan estetik ya, karena tepat di tengah. Oke, karena tepat di tengah. Kalau mungkin di samping agak ke kiri mungkin kita melepas itu ya, karena dia pas di tengah jadi tidak usah kita lepas. Kita persiapkan juga untuk lakban hitam, gunanya untuk menarik si tali rafia. Di sini saya mencontohkan bagaimana caranya memasang balon horizontal sendirian ya, sendirian. Jadi kalian bisa meskipun sendiri memasang balon di atas ini, asalkan ada tangga kecil seperti itu. Nah, posisinya yang gold harus menghadap ke depan. Gold harus menghadap ke depan. Oke, kita cari pakunya yang tadi, lalu kita tali, kita ikatkan dengan tali rafia yang sudah kita pasang 2 buah di tengah. Kalian bisa lihat di sini ya, 2 tali rafia ini kita putarkan di paku saja, seperti ini aja. Lihat, kita putar. Nah, kita tarik ke bawah, kita serutkan. Yang kanan pun seperti itu. Kita putarkan aja di paku, lalu kita serut, kita tarik sampai balonnya itu merapat ke dinding. Balonnya merapat ke dinding. Nah, tali yang kita tarik tadi kita tempeli dengan lakban ke dinding, ke tembok, biar tidak lepas ya, biar tidak lepas. Ke kanan dan ke kiri masing-masing 1. Kalau sudah hasilnya seperti itu, nah ini lakbannya. Oke, caranya hanya ditempelkan dengan lakban saja, tidak usah diikat lagi karena sudah kita ikat dengan paku yang di atas. Oke, kalian bisa ya memasang balon ini sendirian, kecuali bannernya ya, banner. Karena di sini saya juga ada teman, maka saya menggunakan teman saya ya, dibantu Kak Ana untuk memasang banner biar cepet gitu. Tapi sebenarnya untuk balon yang atas kalian bisa memasangnya sendirian. Ya mungkin masih jomblo kali ya, jadi sendirian bisa. Mandiri katanya. Oke, kita pasang untuk bannernya. Kanan dan kiri pastikan pas ya, posisinya harus di tengah pas. Dan ini dia si cantik Naura yang sekarang kita acarakan untuk pitonan atau acara prosesi 7 bulanan, tedak siten. Nah, kalau sudah dirasa pas di tengah, kita paku dia kanan dan kiri masing-masing 1 ya, pojok kanan 1, pojok kiri 1. Itu sudah kuat. Karena banner ini bobotnya juga tidak seberapa ya, tidak sampai 2 kilo. Ini ukurannya ke bawah 2 meter, ke samping 175 cm. Kita paku, kita pastikan pakunya tidak mengenai balon nanti, jadi agak dimasukkan ke dalam. Kalau sudah, karena bagian tepi banner kelihatan agak berlipat-lipat ya, agak kendor, nanti kita kasih lakban bening saja. Barulah yang balon tiang itu nanti kita paku. Caranya juga sama dengan balon horizontal yang atas ya. Paku hanya berfungsi sebagai pengait, tidak usah ditalikan langsung ke paku.
paku hanya sebagai pengait saja. Saya meminta tolong Kak Ana untuk membereskan, apa ya bahasanya ya, melekatkan banner ya. Jadi bannernya nanti biar tidak kendor, itu yang samping kanan dan kiri kita kasih lakban bening ya. Kalau kena angin juga tidak berkibar-kibar. Kalau mungkin ketarik oleh anak-anak juga tidak mudah kusut ya. Makanya kita menggunakan lakban bening. Kalau pakai lakban hitam kelihatannya terlalu menohok, mencolok gitu ya warnanya. Makanya saya menggunakan lakban bening saja. Kalau sudah keliling, tapi tidak usah penuh ya, cuman diambil beberapa titik-titik aja. Kanan mungkin dikasih 3 titik, kiri dikasih 3 titik, itu sudah kuat ya untuk menahan si banner. Kalau sudah, mari kita pasang untuk balon standingnya, kita tempelkan ke dinding. Kita juga memerlukan lakban tentunya ya, untuk menarik si tali rafia. Oke, lihat, kita kaitkan dengan paku yang sudah saya pasang di dinding. Kalau sudah, mari kita tarik balon yang atas. Nah, agar dia melengkung. Jadi hiasan lafaz Quran yang ada di atas itu, dia juga masih tetap kelihatan. Kalau sudah rapi, jangan lupa yang pojok kanan dan kiri yang kosong itu kita kasih untuk satu-satu balon warna ungu agar dia menyatu. Nah, lihat ya, balonnya dikasih tali rafia juga, tipis saja karena hanya satu. Oke, ketika sudah diikat, kita masukkan di lubang yang di sana itu. Jangan lupa yang di kiri juga ya. Jadi biar utuh seperti satu rangkaian saja. Padahal ada 3 rangkaian di sana. Dan jangan lupa juga untuk memotong sisa-sisa tali yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan harus dipotong karena kita menjual penampilan. Jangan sampai karena sisa-sisa tali rafia itu nanti dekorasi yang seharusnya kelihatan cantik jadi kelihatan tidak rapi. Oke, yang atasnya juga kita kasih balon panjang 2 saja. Oh iya, Kak Eci di sini mempersiapkan untuk membuat mahkota janur. Dia mengukur lingkar kepala dedek bayi, adik Naura. Nah, itu adiknya. Wah, adiknya tahu ya kalau kepalanya mau akan kita ukur ya. Oh, kabur dia. Loh, Dek kemana Dek? Waduh, kabur anaknya ya. Kak Eci ini mungkin menakutkan. Dan inilah hasil akhirnya. Dekorasi Tedak Siten adik Naura, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Ada properti seperti kurungan, bak mandi, jadah 7 warna. Ini asli ya jadahnya, bukan KW-KW apalagi styrofoam. Karena ini prosesinya juga prosesi sakral, asli prosesinya. Jadi kita menggunakan properti yang asli juga. Tebu ireng juga asli. Oke,